Tapi saya sempetin dulu nih edukasi. Oke, sebentar ya. Ini berapa orang nih? 17 ya, 17 orang. Oke, silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Minta role ini Pak Ben, role untuk titip jual, kemudian Oke, teman-teman yang sudah exit, oke. ya, exit. Rules yang baru yang tadi saya sampaikan itu untuk titip jual di saya ya. Itu harus price impact minimal 18%. Yang di bawah 18% silakan. Berarti kan kalau 18% kalau di harga sekarang tuh kurang lebih 11.000 sampai 12.000 lah, anggaplah 12.000 token ya. Nah, yang mau jual ataupun mau tukar BNSG yang di bawah 12.000 ada dua cara. Yang pertama adalah teman-teman bisa swap sendiri di sistem. Ya, tentunya harus beli LG. Ya, itu lebih kecil potongannya. Ya, terus kedua eh bisa nominal berapapun dikumpulin aja. Ya, dikumpulin sampai terkumpul 11.000 11.000 12.000 baru saya proses. Nah, paling seperti itu. Nah, sampai sini nangkep gak? Untuk ke sistem maksudnya tadi gimana Pak Ben? Di bawah 12.000. Swap di sistem. Jadi kalau yang nominal kecil-kecil silakan jualnya ke liquidity. Itu nggak masalah. Kalau kecil-kecil itu nggak masalah. Ya, jual ke liquidity. eh apa? Kalau yang mau tuker pun juga sama ya. Bisa tuker dulu jadi USDT di liquidity, baru dibelikan balik BNSG. Kalau yang nominal kecil. Ya, tapi kalau nominal 12.000 ke atas, silakan melalui saya. Supaya potongannya nggak terlalu besar. Oke, kemudian untuk soal algoritma AI Pak Ben, gimana Pak Ben? Ngaruh nanti ke Pak Ben? Yang mana nih? Kemarin di edukasi sebelumnya kan ada tuh beberapa leader Pak Ben bilang dia terus windrow ke sistem tuh sehingga Oh harga iya, itu kalau ah nominal gede, kalau kecil-kecil nggak terlalu ngefek. Karena kan oh yang berarti kecil-kecil ini udah bakal pasti ke backup dengan yang suntikan liquidity sekarang. yo iya iya. Makanya yang kecil-kecil nggak apa-apa, dia ke liquidity nggak apa-apa. Soalnya repot juga kalau yang kecil-kecil gitu ya. Bayangin, nitip ke saya nih, saya jadi nggak bisa kerja jadinya. Karena kan cuma bantuin kirim token gitu kan. Nah, jadi kalau yang nominal kecil-kecil, silakan teman-teman bisa proses sendiri di sistem. Jadi tinggal di swap aja ke USDT. Nah, USDT-nya dibelikan balik tuh BNSC kalau untuk tuker ya. Nah, withdraw pun juga sama ya. Jadi dijual dulu jadi USDT, baru withdraw. Nah, seperti itu. Tapi kalau nominal yang besar, pokoknya 12.000 lah ya. 12.000 melalui saya aja. 12.000 ke atas. Jadi saya hanya melayani yang 12.000 ke atas. Nah, tapi kalau teman-teman yang sudah bisa peer to peer, nah itu bisa tuh bantu teman-teman yang di bawah. Jadi saya udah harus estafet, nggak bisa semuanya saya yang handle. Karena saya juga mikir kan kalau saya pakai admin pun tetap susah handle segitu banyak orang kan. Jadi biar estafet, jadi teman-teman yang sudah bisa peer to peer, silakan peer to peer gitu kan. Jadi teman-teman bisa nampung token dari bawah, terus teman-teman bisa berdagang lah istilahnya gitu kan. Bisa beli dari yang mau jual, nanti jual ke yang mau beli, ya kan, yang mau join kan, join baru. Nah, udah putar-putar di situ. Tapi di tim masing-masing ya, karena nggak bisa cross kan, nggak bisa nge-cross lining. Jadi cuma bisa atas bawah gitu kan. Karena ini kita sudah benar-benar harus prepare karena Desember atau Januari itu kan sudah listing ya. Jadi harus prepare. Nah, teman-teman kemarin yang setia menunggu beruntung ya Pak Fani ya kemarin ya. Iya iya. Dapat 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 bocoran ya kemarin ya. dapat bocoran, dapat motivasi super power lah, full. Nah, jadi kasihan deh yang udah ketiduran.
Karena memang itu saya dan Pak Johan itu memang waktunya ya agak kebalik ya. Jadi kita tuh kerja sampai lupa waktu gitu kan. Kerja sampai lupa waktu, tahu-tahu, wih udah jam segini gitu kan. Nah, karena banyak yang kita lagi urusin. Karena ini kan lagi benar-benar prepare ya. Prepare untuk NSCP ke langkah selanjutnya yang jauh lebih besar. Ya kemarin sudah dibocorin, cuman memang ya tidak ada siaran ulang ya, mohon maaf. Tunggu aja nanti bocoran selanjutnya ya. Nah, jadi apa? Pastikan teman-teman ini apa namanya fokuslah di NSCP ini, karena ini benar-benar ini akan jadi besar. Ya, NSCP ini akan jadi besar. Nah, cuman kalau teman-teman melewatkan kesempatan ini, aduh pasti nyesel. Seperti itu teman-teman. Jadi caranya misal gini Pak Ben, itu yang 12.000 minimal price impact-nya kan 12.000. Itu untuk dijadikan rupiah kah atau tarik modal sisanya lanjut Pernah minting kah? sama mau dia BBM ya balik modal, atau dia apa namanya eh jual, atau Hmm. dia tuker, Mau hitungannya dirupiahkan sama. semua bisa juga ya. Penting minimal Bisa. 12.000 WBNSG ya. Ya, tapi kalau di atas itu mengikuti price impact yang ada di sistem ya. Sama. Oke. Itu cuman maksudnya menandakan bahwa saya hanya menerima transaksi di atas 12.000. Yang di bawah 12.000 saya udah nggak layanin. Jadi silakan ke leadernya masing-masing, pencairan ke leadernya masing-masing gitu kan. Karena kan leadernya udah mulai pada bisa peer to peer juga kan. Kayak Pak Fani sudah bisa, Pak Ade Jadul bisa, Pak Mumu udah bisa, ya kan. Terus kemudian siapa lagi nih di sini? Bu Yani bisa, ya kan. Nah, jadi silakan mengelola timnya masing-masing ya. Jadi silakan teman-teman beli dari tim yang mau jual, nanti jual ke orang yang baru, ya puter-puterin aja nanti lama-lama jadi gede puterannya. Kemudian lagi Pak Ben. Misalnya kita kumpulin nih, misalnya ada tadi yang exit 1.400, ada nanti yang 1.500. Jadi dikumpulin dulu berarti ya, baru cukup dua Ya, belas kumpulin ribu sampai 12.000, dirupiahkan. ya sampai 12.000 proses ke saya Iya gitu. ya. Jadi gini, kalau seandainya kita seperti Pani kan pegang uang nih, bisa lah langsung Pani bayarkan. Cuma kalau untuk kami di bawah ini, Pak Ben, gimana cara ngambilnya nanti Pak Ben biar nanti agar misal Pani ambil duluan nih, bayar pakai uang sendiri, nanti jual ke Pak Ben agar tidak kurang dari setidaknya uang yang kita, karena itu kan layanan tuh bantuan buat teman-teman gitu kan. Penghitungan itu minta ini diperjelas Pak Ben. Maksudnya untuk yang kategori apa nih Pak Fani? Tarik uangnya lah. Tarik uang dia Oh, dirupiahkan lah, maksudnya kalau JWD di lah. bawah kita ada yang mau jual, berapa yang kita kenain ke dia gitu? Iya, agar nanti kan biar nanti Ikutin cukup yang dua di belas sistem ribu. aja, ikutin yang di sistem. Maksudnya biar nggak rugi Pak Ben. Jadi ikutin yang di Oh, sistem, cuman eh, dari angka yang tertera, ya dari angka yang tertera handling fee-nya berapa, itu dibagi 4 untuk ditambahin. Misalkan contoh nih, ya 800 handling fee-nya USDT nih, handling fee 800, ya udah bagi 4 berapa? 200 dong. Jadi 800 plus 200. Nah, tinggal dikurangin tuh USDT di atas, kurangin 1.000, ya kan? Nah, terus dikurangin lagi $2. Udah, itu yang dikirim. iya ya. Nanti agar nanti sudah terkumpul 12.000 uang kita teman-teman ini seperti Pani yang Oh, udah maksudnya kepake. untuk udah tukar ke saya baru baginya kayak gimana gitu. Maksudnya gitu Iya, ya? jadi teman-teman kan Gampang misalnya itu. kalau mau Itu gampang gini. Pakai rumus matematika yang proporsional aja. Misalkan contoh ya. Ada orang yang 200, 400, 200, 400, 200, 400, 400 lagi lah ya misalnya gitu ya. 200, 400, 400 atau 100, 600 gitu ya. 100, 300, 600. Udah gampang. 100, 300, 600 ditambahin tuh jadi berapa? 1.000 dong. Oke? Hmm. Cara ngitungnya gampang. Nominal yang saya kirim langsung dibagi dengan rumusnya apa? Misalnya yang 100 ya udah 100 per 1.000 dikali nominal yang saya kirim. Rumus matematika. Iya iya. Mudah nggak?
Mudeng apa Nanti bingung? nanti diulangi lagi Pak Ben beserta dengan coret-coretannya. Jadi, oke itu oke, oke lah kan. Nah, kemudian ini maksud Fani, misalnya diambil dulu dikumpulin udah 12.000 pakai uang yang ada di tangan Fani gitu kan. Jadi saat nanti Bapak diterima uang dari Pak Ben itu tidak mengurangi itu nantinya kalau sesuai dengan sistem Oh, perhitungannya yang Pak Ben? pakai pakai rumus tadi saya itu, rumus tadi. Jadi handling fee dibagi 4 dulu, baru ketemu angka untuk ditambahin kan. Katakan dia 800, ya handling fee 800, bagi 4 kan 200. Ya udah 800 plus 200 jadi 1.000 dong. Bener nggak? Nah, 1.000 itu dikurangin angka itu. Coret-coret Pak Ben atau lagi bagi layar Pak Ben biar ini saya rasa, Gini, bukan Pak Fani aja nih yang eh teman-teman lain. ini dia nih, saya lagi ngerjain ini nggak bisa pindah-pindah layar. Jadi gini, eh pokoknya gini, ke menu swap, ubah ke USDT, masukin angka, kan kelihatan dong USDT-nya berapa, bener nggak? Benar-benar. Yang di Iya. atas. Nah, udah USDT itu nggak usah diganggu gugat dulu. Lihat yang di bawah handling fee, USDT-nya berapa? Katakan 800, ya udah 800 itu dibagi 4, ketemu angka 200 dong. Nah, 800 ditambah 200 jadi 1.000. Berarti angka USDT di atas kurangin 1.000, kurangin lagi $2. Udah angka itu aja yang dihitung ke bawah. Oh, kalau nggak Fani aja yang bagi layar Pak Ben. Ya biar teman-teman juga bisa lihat ya kan? Bisa nggak? Nah, boleh boleh. Oke, mana nih? Layar handphone udah nampak nih Pak Ben ya. Udah udah. Ini tepal nih, inilah kadang-kadang nih jaringannya. Makanya pakai trust wallet. Terus soal bahasa Inggris Pak Pakai Ben yang agak aneh-aneh ini. sih. Udah Contoh ketahuan yang tadi paling ini. bagus Binance punya trust wallet. Masih pakai yang lain. Sepal punya siapa Pak Ben? Sevel itu saya lupa lagi punya siapa itu. Tadi udah iniin Fani, ibu itu kan Ini satu salah ini. udah kelar. Ini Ini udah kelar. salah. Ini Pak Ben. Ke menu swap. Ini history. Enggak, Fani mau liatin riwayat yang ini tadi ibu-ibu tuh sudah selesai, udah kelar tuh yang Fani bilang kan. Nah, oke, ini anggap berapa nih Pak Ben? 5.000 atau berapa? 20.000 ya coba. 20.000 atau 12.000? Oke, Ya ini udah dua dua puluh belas ribu, ribu boleh. Ganti dua belas USDT. ribu, 12.000 USDT. Oke, dapat Nah, 1.230 USDT. berapa? 1.230 kan? Ya. Nah, itu kan di bawahnya berapa USDT yang orange? 300 Handling fee. USDT. Ya Ya, udah, 300 itu bagi 4, 300 75. bagi 4, 75. Kemudian Nah, jadi yang dipotong adalah 1230 dikurangin 375. Dikurangin lagi $2. gimana tadi? 1230 dikurang 75. Coba yang tadi angka berapa? Nah, kurangin 375. Kan itu 300 tambah yang tadi 75. Oh, berarti 375 ya? Yes. Terus Kurang dikurangin lagi $2. 375 kurang $2. Heeh. Dapat bersihnya $853. Iya, Dikali anggaplah $16.600 naik sekarang ya. iya. Eh dikurang exchanger 10.000. Sebenarnya kita nggak bisa hitung kayak gitu, Pak Fani. Karena kan di exchanger itu kalau jual ada biaya-biaya kan. Iya ya. Jadi nggak bisa hitung gitu. Kalau mau hitung itu Jadi paling gampang gini. Nominal yang di exchanger ada berapa? Misalkan 16.800 misalkan ya. Ya udah mm, hitungnya 16.400. iya ya, karena exchanger sekarang belinya kan 16.800. Jadi Pani bikin tadi 16.600. Contoh kan Jangan lebih 16.400. Jaga-jaga kalau nilai USDT-nya turun. Boncos loh. gitu ya. Ya kan? Oke. Belinya kemahalan nanti kan. Jadi jaga-jaga Oke. aja. Jadi kalau angka itu ambil 3 angka terakhir, USDT 3 angka terakhir bagi 2. Udah itu angka yang paling relevan. Naik ataupun turun. Oke, oke, oke. Berarti pengurangannya Mm-mm. selanjutnya pengurangan biaya tarik ke rekening lagi kan 10.000. Mm-mm.
kemudian dikurang biaya transfer 2.500. Ya, Mm-mm. segini berarti Pak Ben ya, lebih kurang. Iya. Oke, oke. Ulangi Pak Fani. Gimana? Ulangi dong, gimana caranya tadi? Oke, Ayo Sa. Papa nih, lanjutkan. Ini Ini. saya sambil kerja nih. Oke, 12.000 token Bu Ira itu kalau di swap USDT dapatnya 1.230. Jadi lihat handling fee yang orange 300. Itu dibagi 4 dapat 75. Jadi 300 tambah 75 tuh pengurangannya. Biaya apa inilah press impact lah, biaya gas fee lah. Jadi 1.230 dikurang 375. Dikung $2 biaya withdraw per transaksi, ya kan? Dikali harga dolar 16.400 harga jual, dikurang 10.000 biaya tarik exchanger, ya kan? Dikurang 2.500 biaya transfer ke rekening. Jadi sisanya seperti ini bersih. Begitu Pak Ben ya. Terima kasih. Ya, Nah, ini bersihnya Bu Ira gitulah kira-kira. Malam Pak Beni, apa kabar? ya malam Bu Yani. Iya Pak, mau tanya itu kenapa harus dibagi 4 Pak? Sama nanti Nah, ada, itu rumus kira-kira aja, rumus kira-kira. oh kira-kira. Oh, terus Iya, nanti ada itu nggak Pak? Apa nyangkut gitu nggak Pak? apanya tuh? Waktu mau beli LG. Pastikan aja signalnya bagus. Pastikan juga pada saat proses jangan pindah aplikasi, jangan buka aplikasi apapun. Jadi khusus Trust Wallet aja gitu kan. Jangan buka aplikasi apapun. Nangkep gak? Oke, kalau misalnya nyangkut gimana Pak? Hmm? Kalau nyangkut, itu dia. Mempusingkan kalau nyangkut. Angkut pakai lapor tiket tuh transaksi hash tuh kalau nggak salah. Bener nggak Pak Ben? Ya itu dia masalahnya, banyak banget kejadian nyangkut kan. Jadi saya pun habis waktu banget buat ngurusin yang nyangkut-nyangkut tuh. Makanya teman-teman saya larang untuk beli sendiri kan. Kalau untuk ininya ya apa? BNSG ya. Jadi mendingan saya supaya apa? Nggak nyangkut. Nah kalau LG itu mau nggak mau, ya kan. Nah cuman masalahnya itu pastiin aja sebenarnya, pastiin signalnya bagus dan nggak pindah aplikasi. Ya kalau emang masih nyangkut, ya sudah. Memang lagi apes gitu kan. Kalau lagi apes gimana Pak? Bisa laporan Pak Beni nggak? eh Tergantung, saya akan urus ketika sudah nggak sibuk gitu. Karena ini saya menjelang listing nih, itu udah pasti sibuk banget nih menjelang listing. Sibuk banget karena saya kan harus banyak meeting nih sama Pak Johan sama CEO. Saya banyak meeting, jadi ya itu apa namanya? Jadi apa ya? eh Mempersiapkan segala sesuatu. Nah, nggak mungkin bisa benar-benar sempat ngurus kayak transaksi-transaksi kecil, banyak kan repot juga tuh. Makanya saya sekarang berlakuin udah, kalau ini ke sistem aja, kalau nggak gabungin, kumpulin sampai 12.000 udah di apa namanya, dijual ke saya gitu kan. Nah, supaya nggak terlalu banyak proses transaksi, karena kalau satu hari proses tuh ratusan transaksi,
lumayan sita waktunya tuh. Oke, Pak. Terima kasih, Pak Beni. Udah terkumpul, ulangi deh Pak Ben, kalau udah terkumpul misal nih dapat kan 13 juta sekian tadi kan, itu ada beberapa orang dengan jumlah token yang berbeda, cara baginya gimana tadi Ben, per 100 kah atau per token hitungnya atau gimana? Gimana Pak nih? Itu kan 12.000 tadi tuh, itu hasil token yang dikumpulin adalah anggap 10 orang gitu kan dengan berbeda jumlahnya masing-masing. Jadi saat bagikan itu dalam bentuk rupiah, Ya udah, misalnya tarik hasil. tokennya dia dibagi token gabungan kali nominal yang saya kirim. Gimana Pak Ben? Tangkap nggak? Jumlah token dia dibagi jumlah token gabungan dikali jumlah yang saya kirim. Nangkep nggak? Halo, Pak Fani? Halo? Ini suara saya yang hilang apa Pak Fani Halo, yang halo, hilang? halo. Ya, Halo, Pani ulangi ya Pak Ben, token dia punya dibagi jumlah token gabungan dibagi. Iya ya. jumlah token dia Oke. dibagi jumlah token gabungan kali jumlah yang saya kirim. Oh, dikali terakhirnya ya Pak Ben. Ngerti? Hah? Dikali yang terakhir ya, dikali jumlah rupiah yang Pak Ben kirim. Begitulah dia Yes. yang terima berarti ya. Ya. Jadi Oke, oke. berapapun yang saya kirim itu udah tinggal kali itu aja rumusnya. Coba bagi layar Pak Pani. Berbagi layar. Kalau itu enggak, tadi udah berbagi layar tuh. Diulang biar Berbagi frasenya boleh nggak, Pak Fani? Berbagi apa Pak? Frasenya. Enggak lah, itu kan sesuatu hal yang Kalau mesti boleh saya jangan. mau minta. Enggak boleh dong. Nggak boleh ya. Iya. Ayo teman-teman, Mas Anang, ada yang mau ditanyain nggak Mas Anang? Yuk, siapa yang mau tanya? Ini saya besok penerbangan jam berapa ya? Pak Beni, Ya. nanya Pak, kalau udah listing tambah mudah apa tambah susah tuh kita transaksinya? Susahnya gimana maksudnya? Maksudnya kalau kita mau beli masukin orang, sama kalau udah ada yang 3 kali, Sama itu aja sih kayaknya. lebih mudah apa Sama aja. lebih susah? Kan mekanismenya Sama sama. aja. Sama aja. Cuman bedanya kita tinggal beli gitu. NFT di swap jadi BNSG, habis itu udah minta. Lebih praktis sih karena kayaknya yang Nah, 50-50 ulang tuh kalau udah listing. 50-50 itu kan cuma menjaga liquidity supaya pada saat menjelang listing liquidity-nya nggak kesedot. Oh, jadi kalau misalnya udah listing, 50-50-nya udah nggak ada? Udah nggak ada, karena 50-50 itu cuma protection supaya liquidity nggak dijebolin terus.
Oh, gitu. Mm-mm. Hanya untuk prepare aja mau listing itu ya? Iya, Oh, berarti token WBNSG nanti besok nggak ada lagi, Pak Ben? udah nggak ada. Sementara Oh, doang WBNSG. oke, oke, oke. Oh gitu. Tapi nggak tahu ya kalau nanti Ya, memang komunitas lebih suka ada WBNSG ya lanjut WBNSG-nya. Tapi kalau mayoritas komunitas tidak ini ya nggak lanjut. Masih tetap minting kan ya ya? nggak usah lah pakai 3 kali. WBNSG Pak Benny. Soalnya Hmm, kita hitung-hitungannya suka salah kan. salahnya gimana? Untuk bagi-baginya, maksudnya untuk Makanya jangan bagi-baginya hitung kayak begitu, mendingan hitung jual kemarin. dulu Mendingan semua, baru dihilangkan ya. beli balik selesai, nggak capek ngitung, nggak ribet ngitung. Saya sekarang ngelayanin udah kayak gitu. Pokoknya orang mau tuker, Oh jual gitu. 100%, baru beli balik. Kalau nggak, habis waktu cuma buat ngitung itu, ya kan? Oh gitu. Iya. Iya, iya, iya. Susah, Pak Oh Ben. juga sebenarnya cuman Jadi jual rugi-rugi aja dulu dikit semua doang, baru tapi kan masuk nanti lagi dapat ya. 3x-nya lagi, jadi tetap aja untung sebenarnya. Jadi 3X masih jalan ya, Pak Beni? Hmm? Bisa. Yang penting BNSG-nya lebih banyak aja. BNSG. Gimana gimana? Nggak cukup, nggak cukup, nggak cukup, nggak cukup. 250, 750. Iya, betul. Tapi itu pun masih ada resiko nggak cukup. Tergantung nominal. Jadi paling aman jual aja dulu semuanya. Baru beli balik. Itu udah pasti aman. Iya, betul. Hmm, iya, sama-sama. Kalau dijual semua, Mas Anang Ben, itu dalam bentuk BNSG, nggak usah dikasih WBNSG lagi, langsung aja BNSG 100%. Iya, langsung BNSG semua minting selesai. Iya. Bagusnya, Pak Ben, bagusnya teman-teman yang sudah aku nanya dulu ya, Pak Ben, kalau udah listing, komunitas yang baru-baru mau beli, dia masuk di sistem yang 3 kali lipat juga? Sama. Kan tetap jalan masalahnya. Oh sama. Oh gitu sama. Soalnya kan kalau pikiran aku tuh kalau listing tuh ya orang kayak jual beli kayak trading doang gitu Pak Enggak, Ben. enggak, Enggak ya, tetap dia enggak. juga yang baru-baru Trading itu kan cuma masuk di itu tetap exchanger. ya. Trading itu kan level paling bawah dalam Oh, dunia gitu. kripto, Bu. Level paling Oh terendah. gitu ya. Trading. Di atas trading kan Ya, holder. ya, ya. Di atas holder itu kan earner. Kita kan di earner. Oh gitu ya, ya, ya. Mm-mm. Ya, thank you infonya Pak Ben. Sama-sama. pokoknya Pak Beni kalau masih mau tanya nih, kalau udah listing nih ya, kalau udah listing itu biayanya masih besar nggak Pak? Biaya apa ya? Yang kan kalau kita mau apa nih? Kalau mau swap itu kan ada LG gitu kan. Nah kalau Mhm. udah listing itu masih berlaku nggak Pak? Mungkin masih ada. Atau diberlakukan ada vestingnya nggak Pak Ben? Bukan vesting, tapi cliff dulu baru vesting. Oh, klik dulu ya? Ya, Oh, klik dulu baru vesting klik ya? dulu baru vesting. Oh, gitu ya. Mm-mm.
Kayak 12 itu loh Pak, kan kalau kita klik reward-nya kan langsung turun masuk di Trust Wallet, terus kemudian kita pindahkan ke Indodax. Nah itu NSG seperti itu nggak Pak nanti Pak? Enggak. Tunggu bentar. Gimana, Bu? Kan Bu Yani? kalau kayak 12 itu loh Pak, kalau 12 kan reward-nya kan ketika kita klaim itu kan dia turun masuk di Trust Wallet. Nah, Oke. nah kalau NSG gimana Pak? Sama nggak seperti itu? NSG kan harus WD dulu. WD kan? Maksudnya klaim gitu Pak Beni, WD tuh. Bukan. Klaim kan dia Beda ya, otomatis ada masuk ke tarik aset kan. Web3 dong. Bener nggak? Betul. Nah, aset Web3 mau masuk ke Trust Wallet harus WD. Atau Pak Ben, itu masih diberlakukan price impact nggak Pak Ben pada saat listing nanti? Pasti dong, price impact kan untuk ngejaga liquidity. Oh masih ya? Tetap. Atau price impact-nya Cuman diturunin memang apa? mengikuti pertumbuhan dari liquidity. Jadi price impact itu sebenarnya simple. Selama nggak banyak orang ngejebolin liquidity, price impact nggak bakal gede. Tapi kalau banyak orang jebolin liquidity terus tuh, kayak kemarin, pasti gede liquidity price impact-nya. Itu udah pasti Berarti itu. orang yang jual jor-joran lah ya Pak Ben ya. Mm-mm. Berarti secara price impact itu mungkin akan terjadi kenaikan begitu ya Pak Ben. Iya. Makanya kita harus sama-sama jaga liquidity. Caranya antara dua sih untuk price impact nggak gede ya. Jaga liquidity, jangan withdraw ke liquidity ya. Jangan jual ke liquidity. Tapi kita bangun komunitas yang beli ke liquidity. Ngerti nggak? Paham. Tapi Jadi kalau liquidity untuk nambah, price impact mengecil. Itu rumusnya untuk sebenarnya. harga LG-nya itu Pak Ben kemungkinan bisa turun nggak Pak Ben atau bisa naik Pak Ben? LG itu juga sama. Jadi gini, sistem LG itu jadi gini nih, saya kasih tau ya. Tujuannya sebenarnya simple. Sekarang saya mau nanya nih sama teman-teman semua nih ya. Ini kan banyak kejadian, ya ini kan banyak kejadian nih. Investor hit and run. Cuman satu putaran, habis itu cabut. Betul nggak? Betul. Betul kan? Terus Ya, Pak cabutnya, Ben. jualnya ke liquidity. Bener nggak? Iya, termasuk ada juga yang ketangkap Pak Ben, developernya kabur Pak Ben. Jadi karena banyak orang ngakalnya seperti itu. Jadi saya mau kasih tau teman-teman dulu nih ya. Biar teman-teman juga paham. Yang pertama, teman-teman harus tahu apa itu token presale. Ya. Teman-teman harus tahu apa itu token presale. Token presale adalah ketika kripto baru dibuat dan mulai dipromosikan. Oke? Semua token presale tidak ada yang punya liquidity. Betul apa betul? Betul. Semua penjualan token langsung masuk 100% ke kantong developer. Nggak ada tuh namanya liquidity. Betul nggak? Betul banget, betul. Pak Ben. Betul ya? Tapi di NSDP, setengahnya masuk liquidity. Setengahnya lagi reserve fund. Bukan developer ambil. Oke? Jatahnya developer itu cuma yang itu di tokenomic. 200 juta token ya. Nah, apa tujuan dari liquidity?
Tujuan liquidity itu adalah berfungsi sebagai tombol darurat. Ya, sebagai tombol darurat. Kalau komunitasnya ada yang benar-benar kepepet banget, butuh duit, silakanlah jual asetnya ke liquidity. Tujuannya itu sebenarnya. Sambil menunggu NSCP listing. Oke, itu tujuan sebenarnya diciptakan liquidity di masa presale. Tapi ada beberapa orang memanfaatkan liquidity. Makanya kenapa ya? Coba bayangin ya. NSCP ada yang penasaran nggak? Kenapa NSCP nggak transparan soal liquidity? Kita sembunyiin soal liquidity aja, orang aja ngincer untuk bobol liquidity-nya. Untuk dijebolin terus gitu. Ngerti ya? Apalagi kalau kelihatan angkanya di dalam ada berapa. Semakin banyak yang memburu liquidity. Pasti. Ya, nggak usah jauh-jauh, lihat aja token sebelah tuh. Ya. Yang kartu remi ya. Istilah tikernya kartu remi gitu. Lihat. Liquidity terpampang pertama, berapa juta dolar. Jadi 70 juta dolar. Bagaimana harganya sekarang? Tongkat sunggokong kan? Tapi ke bawah tongkat sunggokongnya. Ke lantai. Benar kan? Kenapa? Karena orang lihat, liquidity-nya gede, ayo kita jebolin loh. Dung. Nah, drop lah itu. Itu pun agak ada yang aneh sih di liquidity-nya. Harusnya kalau harga drop 80%, liquidity juga harusnya kurang 80% dong. Kok aneh? Harganya drop kayak begitu, liquidity-nya nggak berkurang. 80%, berkurangnya cuma 40% nggak salah. Itu udah tanda tanya tuh, berarti liquidity dimainin sama developernya. Ya. Jadi beberapa orang memanfaatkan liquidity untuk keuntungan pribadi. Kenapa saya bilang untuk keuntungan pribadi? Kan tadi saya bilang itu sebagai tombol darurat. Kalau nih ada yang butuh banget duit, dia silakanlah pakai tuh tombol darurat. Tapi kita harus mikir dengan logika aja. Liquidity setengah dari penjualan. Berarti kalau kita nih mau belas mangka, bukan belas mangka lah, BBM lah. Balik modal gitu kan, bisnis balik modal. Kita BBM deh, tarik modal doang. Pertanyaannya cukup gak liquidity? Kalau semua dari kita tarik modal aja, liquidity-nya cukup gak? Cuman tarik modal, nggak ambil untung. Liquidity-nya cukup gak? Nggak cukup dong Pak Ben, karena saat purchase itu kan separuh masuknya. Iya, separuh masuk. Tarik modal kan kali 2 dong, bener nggak? Karena masuknya separuh. Kalau untuk balik modal kali 2. Bener? Nggak mungkin bisa bayar. Karena memang fungsi liquidity bukan untuk bayar profit kita. Yang bayar profit kita adalah secondary market. Di mana first market yang masih belum tahu NSCP. Itulah yang membayar kita. Sebenarnya. Oke. Jadi ada beberapa oknum memanfaatkan. Padahal ini tombol darurat doang. Dia malah withdraw, jual tokennya modal, profitnya pun dijual juga. Jadi bayar, dia 11 mangka nih. Ya. Modal sama untung dari tarik kan. Masih setengah jalan nih 3x lagi, dia cairin lagi ke liquidity. Kan kurang aja kalau gitu kan. Liquidity yang harusnya hanya untuk keadaan darurat dipakai untuk keuntungan pribadi. Makanya di situ langsung diperketat liquidity. Tujuan kita ada liquidity, satu tombol darurat, kedua persiapan listing. Karena ketika listing kita perlu ngumpulin liquidity. Liquidity-nya sudah terkumpul dari kita bangun gitu. Nah ini digerus terus. Wah, banyak orang udah dikasih tahu. Withdraw-nya, jualnya ke leader aja. Supaya nggak nyedot liquidity. Saya kasih tahu nih, Avenger Elite, ya. Avenger Elite,
Itu dari awal dibentuk. Tidak ada satu orang pun yang bisa swap ke USDT. Ya, jadi selama saya join, saya nggak bisa swap ke USDT. Dari awal saya join sampai sekarang, nggak bisa saya swap. Karena menunya di lock. Khusus Elite Avenger. Ya, di lock. Karena kan pembangun. Nggak butuh dong cairin. Yang butuh apa? Ya bangun fresh market. Jadi cari orang baru, lempar ke orang baru. Itu kripto ya memang harusnya seperti itu. Kita dapat token, kita lempar ke orang baru, nanti orang baru juga sama, dapat token, lempar ke orang baru lagi. Terus-terusan tuh. Ya, sampai kapan? Sampai listing. Kenapa dikasih percepatan itu? Akselerasi, bonus akselerasi ya. Kenapa dikasih itu? Supaya orang semangat untuk bangun komunitas. Dengan tujuan ketika sudah listing komunitas kuat, harganya jadi. Oke. Nah, jadi ketika kita di lock semua, ya udah mau nggak mau kita dagang peer to peer. Untuk apa? Dagang peer to peer bukan untuk kita ngambil untung loh. Teman-teman harus paham. Leader-leader inti, ya Avenger Elite ini, diwajibkan peer to peer, itu bukan untuk ambil keuntungan. Dari selisih gitu jadi keuntungan, enggak. Tujuannya apa? Menciptakan liquidity team. Sebagai benteng pertahanan sebelum tembus ke liquidity pool. Jadi membentuk liquidity team masing-masing. Jadi saya nih, peer to peer kan, makanya saya saranin, ayo teman-teman jangan ada yang jual di sistem. Tapi jual ke saya nampung. Saya nampung. Habis saya nampung, saya jual lagi ke orang yang baru. Terus ada lagi yang mau jual, saya nampung lagi, saya jual lagi yang ke baru. Lama-lama ada margin kan, profitnya kan. Ada keuntungan dari dagang peer to peer-nya kan. Nah, keuntungan dagang ini untuk apa? Keuntungan dagang ini untuk nge-backup supaya kalau tim ada yang benar-benar butuh, dia mau ambil modalnya dulu gitu kan. Nah, itu bisa pakai keuntungan ini. Jadi menciptakan liquidity tim masing-masing. Nah, jadi saya peer to peer, peer to peer, peer to peer. Habis itu saya lihat, ini udah oke nih. Langsung saya ajarin juga tuh. Pak Afro peer to peer juga. Ya Bu Yani, ya Pak Fani, Pak Mumu, Pak Ade Jadul. Ya, itu kan peer to peer, ya kan? Bu Vanda, peer to peer gitu kan. Nah, peer to peer itu tujuannya untuk mengumpulkan margin yang menjadi liquidity team. Oke? Menjaga tembok pertahanan, benteng pertahanan sebelum tembus liquidity pool. Kalau kita lakukan ini dan kita bisa estafetkan, maka sepeser pun dari liquidity tidak akan tersentuh. Liquidity pool ya, tidak akan kesentuh. Karena kesentuhnya hanya di liquidity team. Itu sebenarnya tujuannya. Nah, tapi liquidity team aja banyak orang, Pak, saya nggak belas mangka Pak. Saya tarik untungnya gulung modalnya lagi aja. Jadi bayangin ya, kan kali 3 tuh tokennya. Dia cuman tarik modalnya dia cuman tarik untungnya, dia sisain modalnya lagi. Muter lagi. Otomatis apa? Kepake gak liquidity team? Kepake. Belum lagi, orang udah selesai nih. Udah saya nggak mau lanjut Pak. Kepake lagi gak? Kepake lagi. Nah, jadi kita harus sama-sama menjaga. Kenapa? Karena ini NSGP ini bukan project yang hari ini ada, besok tenggelam. Bukan model kayak gitu. Ini project mau dibuat jadi. Sayang sih teman-teman kemarin nggak ikut obrolan tengah malam. Ya karena saya meeting sama Pak Johan itu kemarin sampai tengah malam. Sampai jam berapa ya Pak Fani? Baru saya buka ya Pak Fani. 12:30 ya? Jam 1, ya 1:30 lah. 1:30 ya? 1:30. Kalau di Jembali itu 1:30. Ya, itu saya baru kelar urusan sama Pak Johan meeting ngurusin banyak hal. Ya makanya saya baru buka obrolan. Habis itu udah tiba-tiba Pak Johan kasih bocoran NSGP ini ke depan kayak gimana. Makanya yang kemarin ikut obrolan, wah semangat semua udah langsung. Ya kan? Semangat semua. Intinya saya cuma kasih clue-nya aja, 2.0. Itu clue-nya. Ya, 2.0. Nanti teman-teman silakanlah
penasaran dulu gitu ya. Pokoknya akan ada jilid keduanya gitu kan. Tapi bukan berarti ganti baju gitu ya, bukan ya. Tapi ada jilid keduanya. Ya. Lah, Yang Pak Ben, ini ya, yang akan ekosistemnya. membuat NSCP semakin besar dan komunitas yang loyal itu akan dijaga oleh developer karena sebagai aset. Ya. Kita pegang NSCP sebagai aset kita, NSCP pegang kita juga sebagai aset perusahaan, aset developer. Ya, jadi win-win solution. Jadi dengan kata lain, saya ngomong pahit aja nih ya. Saya ngomong pahit. Saya dan Pak Johan karena sudah berpengalaman dalam dunia kripto, kita tahu bagaimana cara menjaga kripto. Maka banyak perubahan-perubahan yang kita memang buat, ajukan, tujuan untuk kita bersama. Ya. Kita akan coba berbagai macam cara, misalnya istilah kayak gini ya. Karena saya sama Pak Johan udah berpengalaman, jadi tahu nih. Kalau NSCP lagi jalan ke kiri, tahu-tahu di kiri ada lubang, kita akan bilang, bos, di sini ada lubang, bos, di sebelah kiri. Jangan ke kiri, ke kanan. Ganti haluan, ke kanan. Nanti kalau udah ke kanan, lurus lagi, depan nih ada lubang. Kita bilang, bos, berhenti bos. Jangan, depan lubang. Kita putar dulu ke kanan. Nah, itu yang saya dan Pak Johan lakukan. Ya, dalam NSCP ini. Jadi setiap ada celah yang dimanfaatin oleh hanya segelintir orang, menguntungkan hanya segelintir orang, kita jaga. Ya, lucu gak teman-teman? Misalkan ya, kita capek-capek nih bangun komunitas. Yang nikmatin terenak adalah investor pasif. Adil gak? Nggak adil, Pak Ben. Nggak kerja hasilnya sama kayak kita. Adil gak? Nggak adil. Nggak adil. Bayangin, saya mengorbankan waktu, tenaga, ya, waktu bersama keluarga, fisik, ya kan, pikiran, saya korbankan untuk NSCP. Ya, sampai hari ini dari saya mulai join NSCP sampai hari ini saya belum libur loh. Saya belum stop, belum istirahat, gas terus pokoknya. Karena saya mau NSCP ini jadi. Ya, saya sama Pak Johan tuh kerjanya udah gila-gilaan lah. Tapi lebih gila Pak Johan lah kalau kerja ya. Dia lebih gila. Ya, dia bisa pergi, pulang ke rumah bisa 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Dan kalau pulang pas saya datang ke tempatnya ya, wah anaknya tuh kangen banget sama bapaknya. Gitu. Ya karena ya itu, karena saking sering ditinggal, tapi demi masa depan. Gitu kan. Nah, jadi kerjanya mati-matian. Coba bayangin. Investor yang cuma duduk diam dapat duit, dia mau dapat full 3x. Secara rupiah lagi gitu kan. Kebangetan nggak? Cuma duduk diam. Terus kita yang kerja mati-matian, dapatnya sama. Adil nggak? Nggak adil. Nggak adil kan? Nah, maka karena itu kita nggak mau bela lagi investor. Karena investor kebanyakan yang ngebom liquidity tuh. Pasukan investor. Saya nggak mau sebut namanya. Tapi salah satu pasukan investor ngebom liquidity. Disedot terus, bahkan kepala pasukan investornya juga ngebom liquidity dan paling banyak lagi ngebomnya. Iya kan? Nah, makanya saya sama Pak Johan marah. Kita nggak bisa lagi kayak begini. Harus buat satu protection untuk semua orang yang setia, yang percaya menjadi loyalis. Kita harus jaga. Terutama pasukan semut lah. Ya, pasukan receh, pasukan semut. Itu yang saya harus jaga. Maka karena itu lihat deh, update ini tujuan untuk apa sih? Satu, liquidity nggak digerus. Ya, kenapa? Potongannya besar nggak? Betul, Pak Ben. Besar. Besar kan? Gas fee-nya, handling fee, besar nggak? Kalau Gede. kita nggak punya LG, kita beli. LG-nya, besar nggak? Price Besar. impact besar nggak? Besar kan? Besar. Nah, tujuannya untuk apa? Supaya orang-orang jadi loyalis. Dan secara nggak langsung mengusir
perlahan-lahan investor-investor pasif yang cuman mau enaknya doang, nggak mau kerja, mau nikmatin sama seperti hasilnya penggerak. Secara halus lah, ya mereka tersingkirkan dengan sendirinya. Karena istilahnya ini udah cukup banyak gitu yang istilahnya dinikmati oleh mereka itu udah cukup banyak. Nah, sekarang pertanyaannya, saya balikin ke teman-teman. Teman-teman memilih apa? Teman-teman memilih, teman-teman punya banyak token, tapi nilainya hancur, atau teman-teman punya sedikit token, tapi nilainya jadi 10x, 100x. Anda pilih mana? Beli kecil tapi jadi Pak Ben. Itu Lebih yang kecil saya, tapi jadi. ya, itu yang saya sama Pak Jo sedang rancang. Supaya apa? Teman-teman yang jadi penggerak ini berubah hidupnya. Semua berubah hidupnya. Kenapa? Karena nilai token kita jadi. Tapi nilai token kita berpotensi tidak jadi ketika apa? Investor gulung terus, ya. Bom liquidity, setengahnya gulung lagi, bom liquidity lagi, setengahnya gulung lagi, bom liquidity. Pas listing, liquidity cuma dikit. Apa pandangan secondary market? Orang-orang di luar sana yang belum tahu NSCP apa dan mereka Dior NSCP, takut gak mereka untuk beli? Iya Pak Ben. Kalau liquidity dikit, takut gak mereka beli? Udah jelas Pak Ben, pasti takut. Mikir Pak mau beli. Yes. Takut, Ben. Tapi kalau liquidity kita banyak, mereka mikir gak untuk beli? Gak mikir Pak Ben, langsung beli Pak Ben. Yes. Nah itu yang kita mau. Makanya kita buat juga apa? Sekarang untuk minting ulang, mau nggak mau beli BNSG pakai USDT. Sehingga investor karena dia punya token banyak kan, dia mau tuker dapatnya ampas. Nangkep ya? Karena potongannya besar banget. Kalau nominal besar kan, bayangin kalau udah kena price impact 50%, kena lagi handling fee 35-40%, udah 90% tuh potongan. Boncos gak investor? Si boncos. Boncos. Nah, pasukan receh boncos gak? Enggak. Kenapa? Karena pasukan receh, ya pasukan semut, dia nominal kecil kan. Price impact pun kecil. Yang penting tadi yang saya bilang, solusinya kalau yang kecil di bawah 12.000, silakan withdraw di sistem aja nggak apa-apa, di liquidity. Karena memang sudah disiapkan. Ya, disiapkan untuk pasukan-pasukan semut, withdraw ke liquidity nggak apa-apa. Yang semut ya, withdraw ke liquidity. Karena siap kok, dananya siap. Ya, untuk nge-backup pasukan receh mah aman. Ya. Tinggal beli LG aja. Ya. Nah, kalau beli LG itu pun juga apa ya namanya? Nggak terlalu rumit-rumit banget. Cuman hanya beresiko kalau top up USDT-nya nyangkut aja dari Trust Wallet ke Web3 gitu kan. Suka nyangkut. Yang penting teman-teman pastikan signalnya bagus dan jangan pindah aplikasi saat proses selesai. Jadi pas loading tuh jangan pindah aplikasi aja. Pas klik jangan pindah aplikasi gitu. Jadi kalau ada notif WhatsApp apa-apa jangan diklik. Diamin aja udah. Gitu sampai loading selesai udah berarti berhasil. Ya, tapi kalau udah pindah aplikasi nih gara-gara kita lagi loading lama ya. Terus kita buka WhatsApp chat udah nyangkut. Dijamin itu. Ya. Nah. Dan satu lagi, kalau kita nih ya, kalau kita sering withdraw ke liquidity, ya, tanda kutip ya, sering withdraw ke liquidity, sering klik lah ya. Kan satu hari satu kali withdraw kan? Ya, satu kali jual ke liquidity ya. Besok Anda klik lagi, handling fee berubah loh. Handling fee makin mahal. Besoknya klik lagi, makin mahal lagi. Tujuan untuk apa?
Investor nakal mencoba untuk nyicil dikit-dikit. Kita bikin proteksinya. Nangkep ya? Kan ada investor nakal nih. Wah, kalau nominal sekian, mendingan saya cicil aja udah nggak apa-apa lah, pelan-pelan lah, tiap hari lah. Anggap aja saya klaim tiap hari, saya jual tiap hari gitu. Udah dijual. Wah, udah kan. Hari ini mungkin cuma kena 20%. Besok akan kena berapa? 22%. Besoknya kena berapa? Mungkin 25%. Besok lagi 30%. Lama-lama makin bengkak tuh. Kalau yang mencoba nyicil. Ya. Pak Ben, Dan sorry. di leader pun ya juga sama. Karena saya udah ngerasain juga sih. Jadi ada tim yang nakal ya. Dia ngakalin saya, mencoba nyicil gitu kan. Nyicil ya kan, karena dia cair kan lumayan gede nih. Dia cicil loh. Sehari cuma 6.000, 6.000, 6.000, 6.000, 6.000. Wih, pas saya tahu dia punya token berapa, ratusan ribu. Dia nggak mau langsung jual. Dicicil ke saya. Wih, saya nampungin kecil-kecil kan. Wah, price impact cuman berapa? 9% ya. 9%, 9%, 9%, 9%. Padahal dia itu kalau jual semuanya, dia kena price impact 40%. 30%. 30 sampai 40 lah, saya lupa. Ya. Dia cicil ke saya kan 9%. Wah, enak kan dia kan. Nah, disitulah saya mikir, wah, kurang ajar juga. Ada juga yang nyicilnya apa? Kebangetan. 400 token supaya price impact-nya cuma 2%. 400 token tiap hari. Wah, saya mikir, wah, dikerjain nih saya nih. Niatan bantu tapi dikerjain kan. Cicil, cicil, cicil. Wah, nggak bener nih. Makanya pas ternyata yang ngalamin seperti saya nggak cuman saya. Semua leader-leader Avenger kena tuh semua. Diakalin sama timnya. Memang masyarakat Indonesia ini banyak akalnya gitu ya. Ya kan? Diakal-akalin gitu. Nah, makanya udah diberlakuin. Pokoknya elit ke bawah ya minimal harus price impact 18% supaya nggak rugi. Kenapa? Karena kan harus muter. Ya harus muter. Harus dagang gitu kan. Makanya kalau hitungan di bawah 18%, bisa sih dagang, tapi nggak bisa bikin promo. Nggak bisa bakar duit untuk promo. Ya kalau kita kan dagang-dagang gini kan juga bakar duit untuk promo kan. Kayak misalnya teman-teman berangkat ke KL. Ayo keluarin duit nggak beli tiket pesawat sama hotel yang berangkat ke KL? Enggak, Pak. Nggak keluar duit Enggak, kan? Pak. Yang bayar siapa sekarang saya nanya? Avenger. Leader-leader Avenger. Elite Avenger itu yang bayar. Ya, Pak, kayak saya nih. Saya dagang peer to peer. Ya kan? Kan dapat nih handling fee 20% misalkan ya. Slippage 15% atau 10%. 30% kan? Marginnya 30%. Ya udah, 30% itu saya bakar berapa 2/3-nya saya bakar. Untuk apa? Berangkatin teman-teman ke KL. Nangkep ya? Berangkatin teman-teman ke KL. Jadi nggak keluar duit kan? Bener nggak? Cuma kejar target penjualan token aja kan? Bener nggak? Betul, Pak Ben. Ya kan? handling Terus fee itu dilihat di mana, Pak? apanya? Handling fee-nya itu dilihat di mana, Pak? Handling fee itu LG, gas fee. Handling fee, gas fee sama. Berarti di masing-masing handling fee setiap ID beda-beda gitu, Pak? Pasti semakin banyak orang pakai menu swap itu, semakin tinggi Hmm. nilai handling fee-nya. Persentasenya makin besar. Secara otomatis itu. Tapi kalau kita sebenarnya nggak terlalu pengaruh. Kenapa? Karena kan kita puternya itu kan apa namanya? 3X-nya kita selanjutnya itu kan udah masuk exchanger kan. Jadi kita cuma pakai satu kali kan.
Ini suara saya yang hilang apa yang pada nggak jawab ya? Ada standby, tenang Pak. Oh, berarti pada nggak jawab ya? Ya karena kan sebentar lagi kan Pak, Januari ya kalau nggak salah ya. Nggak jawab karena hitung, Pak. Oh, masuk Exchanger-nya segini bulan ini. Nah, jadi ada 2 opsi buat teman-teman pasukan receh. Ya, pertama, kumpulin sampai terkumpul 12.000 proses saya. Kedua, proses sendiri di sistem dengan cara beli gas fee LG-nya ya. Ada cara ketiga. Misalkan Anda mintingnya 150. Jadi 450 token. Ya udah, keluarin duit lagi aja 450 BNSC. Anda beli. Di harga sekarang nih. Anda beli. Terus di minting. Mintingnya jadi berapa? 900 dong. Iya gak? 900 yang diminting. Ya. 900 yang diminting. Jadi berapa? 2.700. 27. Yes. Terus kalikan harga 0,3. Pak, tapi kalau pakai cara kedua, apakah tidak mempengaruhi handling fee yang Bapak bicarakan tadi? Cuma pakai 1 kali. Oh. Mm-mm, Nah, yang cuman efek. Pak, kalau seandainya member-member yang tidak mengerti terus mereka minta tolong kita, bagaimana dengan nasib ID kita? Minta tolong kita. Oh, enggak bisa ya Pak ya, enggak bisa karena kan dia NSG. NSG ya, iya. Berarti memang kita harus pandu langsung di dia ya. Betul sekali. Dan kita pandu di dia dengan catatan nyangkut. Bisa kemungkinan nyangkut kalau dia salah-salah juga, waduh. Betul. Jadi satu contoh Pak Ben yang kemarin Pani bilang itu ibu-ibu yang minting 1 juta kemarin kan, kemudian dia untuk Kok kecil ya nambahin suara uang Pak Fani? halo, Bentar. halo dengar Pak Ben? Halo, Mungkin stop bagi layar deh Pak Fani. Supaya oh lagi beli. suaranya gede. Halo Pak Ben. Jadi gini, Oh, ibu dengar ya bentar. suaranya. Teman-teman, suara Pak Fani kecil atau emang di saya yang kecil ya? Oh, di Halo? saya. Sorry. Besar. Ya. Jelas kedengaran Pak. Oke. Suara Pak. Jadi sebagai contoh, ibu-ibu yang kemarin malam Pani bilang dia kan minting 1 juta. Kemudian dia tidak ada uang fresh di luar itu untuk tambah beli BNSG. Ya udah Pani jualin semuanya, dapat lebih kurang 1.600.000 lebih. Jadi sisanya Pani beliin buat BNSG gitu kan. Jadi dapat dia tambahan token mintingnya jadi 706 tuh. Sebelumnya kan cuma 400-an lebih gitu kan. Jadi begitu cara Pani tadi lakuin dan dia terima lah gitu kan. Gampang ngeluarin duit, tokennya mintingnya lebih besar, 3x-nya nanti lebih banyak gitu kan. Ya seperti itu, jual semua, belikan lagi BNSG. Nah, itu bisa tuh. Kalau yang kemarin Pani terapin itu dia berapa ya? Dia tambahin 1 juta beli BNSG, kemudian setara yang 1 juta tadi token dia punya, Fani suruh swap ke WBNSG, jadi mintingnya setara 2 juta tuh. Kemudian di wallet dia masih ada parkir NSG-nya 900 lebih tuh. Iya. Dia tambah modal press lah gitu kan. Nah, teman-teman bisa ikutin tuh caranya.
Iya, bagi yang mengerti juga gitu, yang nggak ngerti gitu udah ya itu tadi caranya dia nggak mau keluarin duit, contoh ibu tadi kan. Ya dijual semua, nanti hasilnya dapat cuma 600.000 kan 3S-nya dia. Nah, jadi Betul. 1.600.000 dibeliin lagi ya minting lagi. Tapi kan dia dapat lebih banyak punya aset NFT 700-an lebih kan. Nah, 3S-nya Betul. kan nanti ada 2.000-an lebih lah tuh. 2.100. Iya, masalahnya pusing tuh, misalnya mau tarik modal lah, mau tarik ini segala macam, mau nikmati hasilnya, ya pusing ngitungnya gitu kan. Betul. Nah, langsung to the point, hitung di sistem, dia punya USDT-nya, kemudian lihat LJ-nya, dibelikan berapa USDT perlu, dikurangi, tambah kurangi $2, kurangi biaya exchanger 10.000, biaya transfer, saya dapat 1.600.000 lebih lah. Ah, dibelikan BNSG kan, buat minting lanjut, dapatlah 706 tuh. Iya. Tapi 706 itu dibagi lagi tuh, polanya 706, BNSG-nya dikasih 353, separohnya WBNSG yang dikirim tadi dikirim balik, jadi 706 dia mintingnya kan, sebelumnya cuma 400-an doang tuh ya kan. Itulah cara termudah daripada pusing-pusing teman-teman gitu kan. Juga mitra-mitra kita, walaupun dia nggak apa namanya itu modal lebih daripada modal, untung sedikit, tapi kan nggak ini, jadi ya aman lah pokoknya kalau disampaikan dengan benar gitu kan. Yang penting edukasi harus benar. Kalau kita mau dapat untung maksimal, ya cari orang. Lempar ke orang baru. Terimanya full 3x tuh. Tapi kalau nggak mau cari orang, ya nggak mungkin bisa dapat full 3x. Caranya gimana? Ya udah, paling mending jual ke leader. Tapi jual ke leader pun nggak mungkin bisa instan, karena apa? Leader cuma bantu jualin kan. Ya kan? Leader bantu jualin. Kalau emang lagi kayak contoh lah, kayak saya nih sekarang ya. Saya nampungin token tim, itu udah jutaan token saya nampung. Ya, token tim melakukan belas mangka sama BBM, ada yang dicabut gitu kan. Nah, itu udah jutaan tuh saya nampung. Ya kan? Berarti cash saya ini menipis nih, cash nampung ya. Cash nampung menipis. Jadi saya harus nunggu token saya sudah terjual lagi, saya baru bisa nampung lagi. Nah, jadi buat teman-teman nih yang lagi mau jual nitip ke saya, ya nggak mungkin bisa cepat, karena harus nunggu putaran ininya kan, uangnya ya. Nah, sekarang kita dagang gitu kan. Jadi mungkin 1 hari ya, kalau kalau pas saya lagi megang cash banyak gitu ya, banyak yang closing misalnya gitu ya, ordernya banyak gitu kan, ya udah cash yang kekumpul langsung saya cari lagi nih, siapa nih yang mau jual token, ayo cepet jual, saya tampungin lagi kan. Nah, kalau udah banyak saya jualin lagi gitu tokennya kan. Nah udah, Kemudian ini lagi muter-muter Pak, gitu udah. Kenapa? soal ini Pak Ben, kalau sudah 3x itu kan dulu waktu re-4G, reminting itu kan 72 jam 3 hari. Jadi teman-teman tuh kadang mikir ini mikir itu, kelewat 3 hari itu lanjut minting, nanti hari kelima nggak apa-apa ya Pak Ben ya? Selama nggak pencet tombol klaim, aman. Tapi kalau udah diklaim cuma bisa 3 hari. Oh Kalau gitu yang ya. sudah melakukan repost, Pak Ben, Report gimana? kayaknya sudah berjalan. Terus di 5 hari klaim, kemudian hasil NSG-nya itu di repost. Kemudian muncul lagi klaim, ya muncul klaim yang warna kuning. Tapi setelah mesin selesai 3x, ya tidak diklik. Itu berarti nggak masalah kan? Nggak masalah. Yang penting pas dia udah selesai 3x jangan klaim. Jaminannya. Siap. Kalau dia udah klaim Pak Ben, tapi udah lebih dari 3 hari 72 jam, tidak ada melakukan minting ulang,
Jadi NSG itu di segi aset itu masih bisa nanti kita dijual atau di swap ya, cuma minting bisa di akun itu ya. Iya. 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 Jadi kan udah 3 nggak usah diklaim dulu ya. Gimana? 3X. Kalau nggak mau gulung ya, demin aja dulu sampai listing. Oh begitu. Mm-mm. Oke. Kemudian satu lagi Pak Ben, Hmm. misalnya teman-teman ini nih di swap kita jelasin ini, oh kan sedikit tapi tetap untung tapi sedikit, nggak terima. Kemudian disuruh tambah dilanjut minting pakai dana press lah setidaknya 100 atau 200.000 biar akunnya tetap aktif kan gitu. Nggak mau juga. Jadi cara satu-satunya ya jangan di inilah ya atau dibiarin aja di situ ya, nggak usah di swap ke Iya, WBNSG, tetap dalam NSG betul, ya. betul. Oke, oke. Ini berarti kalau misalnya dia lupa, misalnya udah 3 kali 24 jam, dia lupa klaim ya, lupa klik klaim berarti itu udah nonaktif ya Pak? Sudah Iya, berlaku ya? betul. Terus kalau misalnya karena ragu, diemin aja, klaimnya nggak usah diapa-apain, itu masih sampai listing pun masih aman ya? Iya, betul. Oke, berarti ini kan informasi yang harus diteruskan ke teman-teman ya, supaya kita semua juga harus ngerti gitu. Mm-mm. Nah, terus kalau udah 3 kali 24 jam dia udah klaim, tapi nggak lanjut kan udah otomatis nonaktif, berarti dia harus bikin baru lagi, akun baru lagi di bawahnya kita gitu. Betul. Harus bikin lagi. Resikonya kalau dia ada tim ya hangus semua ya bonusnya ya. Betul sekali. Semuanya burn. Ke kita juga sama Pak, hangus. Kitanya sih enggak ya. Dianya doang. Kitanya tetap dianya ya yang rugi ya. Mm-mm. Oke. Betul. Kita nggak dapat itu kecepatan dari dia Bu Yanito. Iya Bu, soalnya kan dia udah nonaktif. Iya. Kadang kan mereka nggak sadar udah 3 hari gitu kan, terus dia ngerjain kerjaan apa gitu, kelewatan, ya sudah berarti ruginya dia. Tapi karena nonaktif berarti dia harus buka akun baru, kan repot ya tim-tim yang ada di bawahnya itu. Makanya kita harus tahu tujuan dari komunitas kita gitu, supaya kita jaga, gitu.
Saya itu orang teman-teman investor pasif atau teman-teman yang pasif aja Bu ya nih. Kalau yang orang aktif tiap hari login tuh, apalagi sekarang klik poster kan, nggak mungkin lupa kan. Iya betul. Cuman kadang kan karena pekerjaan suka nggak bisa ditunda. Tapi sebenarnya bukan alasan juga sih orang cuma beberapa detik doang, kok 1-2 detik selesai. Iya, lagian waktu temponya 72 jam itu kan 3 hari kan lama banget tuh. Ya kan Bu Yani? Iya betul. Seandainya temponya 1 hari ya itu perlu juga itu kita jaga ini. Tapi kalau lupanya sehari, lupa 2 hari, 3 hari kan itu dilupain namanya ya nggak? Sedangkan ini aset, ya kan? Bener. Orang mau duit kok nggak mau ngeklik. Mau duit begitu, kok Bu Yani. bangun komunitas. Betul itu. Pulang Pak Beni dari Makassar tadi delay 4 jam. Ini baru nyampe. Biasa itu. Makassar, Manado, ya kan? Jakarta, Medan, nah itu rajanya delay. Tidak ketukar paspornya kan Bu Yani? Iya. Sebentar teman-teman lanjut dulu ya, saya mau parkir mobil dulu. Semangat, Pengalaman semangat. ya. Pengalaman teman-teman kemarin saya sempat ketukar paspor sama Bu Vanda kan ketika kita ada acara baru datang kan dibagi itu goodie bag. Nah itu kan kumpulin paspornya terus dibalikin lagi. Kita sama sekali nggak lihat. Bagi kamar, Udah bagi mau kamar Bu pulang. Yani. Bagi kamar ya? Oh iya, bagi kemarin kamar. dipoto sama Pak Lawrence tuh paspornya. Baru Oh. dikembalikan, ternyata Pak Lawrence kasihkan pasportku di Bu Yani, paspornya Bu Yani dia aku. Dan kita langsung masukin tas, Bu. Sama. Untung itu supirnya banter itu ngebut kan sampai bandara. Masih ada waktu 3 jam. Terus puji Tuhannya delay juga 1 jam Bu Vanda. Jadi aduh Tuhan memang baik ya. Rasanya juga kemarin aduh gimana ini paspornya udah beda orang makanya saya scan kok nggak bisa-bisa. Saya buka lihat mukanya bukan muka saya, muka Bu Vanda. Paspor jantung kita, Bu. Acara mana Bu Yani? Acara yang di mana tuh? Di Kenopi, di Monkey Kenopi Di kemarin Malaysia, waktu kita training 4 hari. Oh. Ya, seru banget di sana ya. Pokoknya ada usaha, ada penghargaan lah. Artinya kalau kita mau kerja keras pasti akan dihargai. Hargainya apa? Happy-happy kita bersama-sama Avenger bisa inilah bisa sukacita bareng, tembak-tembakan, main sirkuit. Nah, di situ main sirkuit itu saya merasakan oh begini nih ya namanya berjuang melewati belokan. Kadang tiba-tiba masuk ke rumput, saya sempat masuk ke rumput sekali keluar. Tapi perasaan tuh udah ngebut, ternyata kok paling terakhir. Waduh, gimana nih? Itulah namanya perjuangan tuh kayak gitu sih. Termasuk kena delay juga lucu-lucu lah. Oh, yang video yang barusan dikirim minggu lalu itu ya yang ada tembak-tembakan, ada pakai mobil apa namanya mini. Ya, iya itu Pak Fani. Dan itu artinya nyata ya CEO-nya ada, terus manajemen juga hadir, semuanya lah pokoknya terlibat langsung di situ. Saling ya happy bareng, pas training juga dilayani semua bareng untuk
apa, cara ini, habis ini apa, ini bener-bener manajemen itu udah tak gitu. Sampai kemarin saya pas pos saya ketuker aja saya langsung chat, Miss Madeline, Miss Lily itu langsung oke, terus diatur sama drivernya, sama hostnya semua udah beres aman. Udah baru saya bisa tenang duduk. Maksudnya mereka ini ya kerjanya memang inilah sat-set lah gitu. Satu lagi ya teman-teman ya, kalau ada berita-berita hoax tentang NSG yang berpotensi scam segala macam itu hoax ya. Jangan terus jadi kita keder ya, itu apa, berita lama yang selalu diangkat terus gitu dan sumbernya juga tidak bisa ya bukan narasumber yang bisa dipercaya lah, masih kelasnya kaleng-kaleng lah. Gitu. Jadi kan ada advisor yang katanya apa ratingnya masih rendah ya, kalau bukan kita yang masukin kan kita bisa itu masuk di kayak advisor itu kita masukin rating sendiri, kita ngeklik gitu nanti dia akan naik gitu. Cuman kan itu istilahnya bukan acuannya gitu. Kalau acuannya kita kan uji certik, kemudian juga dari exchange Tawi-Tawi itu yang Gubernur Tawi-Tawi, kemudian rencana untuk berangkat mau masuk ke exchange lain, nantinya akan punya exchange sendiri. Itu semua arahnya itu udah benar-benar tepat untuk manajemen melakukan sebuah upaya untuk maju ke depannya lebih, maksudnya ke depannya jangka panjang gitu loh. Jadi kalau ada berita-berita yang kalau kita misalnya kan orang-orang kan yang kita kenalkan terus mereka searching terus mereka dapatnya yang negatif miring, itu benar-benar kita harus bisa memberikan pemahaman sama mereka bahwa itu berita lama gitu loh, bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan gitu. Seperti itu sih. Oke, gimana teman-teman? Ada lagi gak yang mau ditanya ini? Pak Ben di Bali posisi di mana Pak Ben? Ya di Bali area Jimbaran. Tapi besok saya udah ke Jakarta. Besok ke Jakarta, langsung lusanya lanjut China. Ben Thailand perkiraan tanggal berapa Pak Ben? Thailand November berapa ya? Lupa, nanti saya cek lagi deh. Nggak ingat saya. November akhir kalau nggak salah. Kemudian Akhir itu apa pertengahan gitu. ya itu cuma paspor aja kan Pak Ben? Paspor, uang bat, terus sama paspor, uang bat, sama buku catatan. Uang bat maksudnya Pak Ben? Mata uang bat, mata uang Thailand. Oh di money changer ya, tukarkan dulu ya. Hmm. Besok kalau Fani berangkat nggak, ya. iya Bu Yani nggak berangkat. Belum. Baru pulang. Bu Yani berangkatnya ke KL tuh yang 50.000. Wes, mantap. Langsung jadi pembalap pulang-pulang itu. Ya ini besok gas lagi nih ke Cilacap, ke Purwokerto.
Bu Yani itu Kenapa, Mak? pengalaman. Jadi Bu Yani, Bu Vanda, Bu Feni, sama Bu Surani, ya. Itu pengalaman pertama dalam hidupnya. Pengalaman berkesan bersama NSGP. Ada yang tahu gak apa? Apa Bu Yani, pengalaman Bu Yani? Emak-emak jadi pembalap. Naik go-kart. Canggih kan? Oh iya, gue. Balapan emak-emak. Terus abis itu tembak-tembakan pakai VR. Seru banget ya. Dan anu ya, bareng itu loh, CEO juga ikut loh. Keren kan? Membaur jadi satu semuanya. MO juga ya Bu Yani, ya Pak Lawrence ya. Kalau yang ke Thailand berapa Pak Beni? Thailand murah, cuman 40.000. Bu Vanda aja borong tuh Thailand. Berangkat Bu Vanda. Berangkat Bu Yani, mudah-mudahan enggak ketukar paspor. Janganlah. Kalau yang udah tahu potensi NSG, wah udahlah nggak ragu lagi. Gaspol Remblong ya Bu Gaspol Yani. Remblong ya. Gas, pokoknya gas. Kapan Gas lagi terus. ini? Sebentar lagi lo listing lo Januari. Kalau kita nggak kejar sekarang. Oke, ada lagi nggak teman-teman? Kalau nggak ada juga Pak Beni, kita semua juga mau istirahat karena udah larut malam. Kalau kemarin malam itu kami sampai itu. Oke, kalau gitu kita akhiri dulu ya sesi malam hari ini. Kita akan jumpa lagi di sesi selanjutnya. Jadi pastikan terus meneruskan informasi yang sudah diberikan, mengedukasi timnya supaya nggak ada yang gagal paham. Ya, jadi bisa maksimal juga ya dalam mengembangkan NSCP di lapangan. Oke, teman-teman, thank you buat waktunya. Sukses selalu buat Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat. Oke Pak Ben, Malam, Pak makasih. Ben.